Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salahuddin Alajubi dengan NIM 2210951006. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar mata kuliah statistika dari kelas D. Tugasnya yaitu melakukan pengolahan dan penyajian data. Pengolahan data dilakukan untuk mengolah data mentah menjadi data terurut yang lebih sederhana. Untuk penyajian data dapat kita lakukan dalam beberapa bentuk seperti tabel, grafik, komentar atau deskripsi tabel, kemudian distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu pengolahan data. Data mentah yang kita gunakan terdapat pada lampiran UTS yang terdiri atas 115 data lulusan dengan beberapa variabel seperti IPK, tahun masuk, periode lulus, jenis kelamin, dan lainnya. Pengamatan yang kita lakukan adalah mengolah dan menyajikan data lulusan mahasiswa yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 6 bulan dengan penghasilannya yang besar dari 5 juta rupiah. Untuk hasil olahan datanya adalah seperti pada tabel berikut, yang mana berdasarkan tabel di atas diperoleh sebanyak 35 orang lulusan yang termasuk ke dalam kategori lulusan mahasiswa yang mendapat pekerjaan dalam waktu kurang dari 6 bulan dengan penghasilannya besar dari 5 juta rupiah. Selanjutnya adalah penyajian data. Yang pertama, kita dapat melakukan penyajian data dalam bentuk tabel searah. Di sini kita gunakan variabel nomor, nama lengkap, IPK, periode lulus, jenis kelamin, dalam berapa bulan mendapatkan pekerjaan, total pendapatan. Variabel yang kita gunakan pada tabel searah adalah variabel yang kita butuhkan untuk melakukan penyajian data dalam bentuk lainnya. Yang kedua adalah menggunakan grafik batang. Jadi berdasarkan tabel data searah tadi, kita bisa membuat grafik batang dengan memplot variabel seperti jenis kelamin atau periode lulusnya. Di sini untuk plot jenis kelaminnya yaitu laki-laki sebanyak 26 orang, perempuan sebanyak 9 orang. Dan untuk periode lulusnya pada wisuda 1 meluluskan 10 orang lulusan hingga ke periode wisuda 6 meluluskan 4 orang lulusan. Yang ketiga, dapat menggunakan grafik batang atau diagram Pareto, yang mana diagram Pareto ini menunjukkan grafik batang yang diurutkan berdasarkan jumlah terbanyak untuk setiap variasi yang diplot. Contohnya laki-laki yang terbanyak yaitu 26 dan perempuan sebanyak 9 orang. Untuk periode lulus wisudanya, wisuda 4 yang meluluskan terbanyak yaitu 12 orang lulusan, hingga pada wisuda ketiga yang meluluskan 1 orang lulusan. Yang keempat, dapat disajikan melalui diagram lingkaran, yang mana pada diagram lingkaran ini kita dapat melihat distribusi lulusan itu berdasarkan nilai persentasenya, yang mana di sini laki-laki sebanyak 74% dan perempuan sebanyak 26%. Begitu juga untuk periode lulusannya. Yang kelima yaitu menggunakan grafik garis. Jadi pada grafik garis ini kita membuatnya dengan cara memplot nilai setiap parameter yang dihitung dengan menghubungkannya dalam bentuk garis. Jadi laki-laki yang sebanyak 26 tadi ditarik garis dari titik 26 tadi ke jumlah perempuan yang sebanyak 9 orang. Begitupun untuk periode lulusannya. Yang keenam adalah diagram pencar atau scatter diagram, yang mana diagram pencar ini yang bersama dengan grafik garis. Namun pada diagram pencar ini nilai masing-masingnya tidak perlu dihubungkan menggunakan garis, hanya berupa titik-titik saja. Yang ketujuh adalah penyajian data dalam bentuk deskripsi atau narasi untuk tabel atau diagram. Di sini kita gunakan tabel pertama, yaitu untuk narasinya, tabel 1 memperlihatkan distribusi lulusan mahasiswa yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 6 bulan dengan penghasilannya besar dari 5 juta rupiah berdasarkan periode lulusnya. Lulusan terbanyak adalah saat wisuda keempat sebanyak 12 lulusan, setelahnya adalah pada wisuda 1 yang berjumlah 10 lulusan, sedangkan sisanya pada wisuda berikutnya yang meluluskan kurang dari 6 lulusan. Yang terakhir adalah dengan cara menggunakan distribusi frekuensi. Pada distribusi frekuensi ini kita perlu tahu dulu X-max-nya, yaitu nilai maksimumnya 3,89, nilai minimumnya 2,83, jangkauan yaitu X-max dikurang X-min sama dengan 1,06, N jumlah data yaitu 35. Untuk jumlah kelas kita gunakan rumus 1 ditambah 3,322 log N yang diperoleh nilai 6,12 atau dibulatkan menjadi 7. Kemudian interval kelas diperoleh dengan nilai jangkauan per jumlah kelas yang mana diperoleh nilai 0,15 atau dibulatkan menjadi 0,16. Sehingga kita dapat memplot tabel distribusi frekuensi yang berisikan kelas, batas kelas, tepi kelas, nilai tengah, dan frekuensi. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi yang kita peroleh, kita dapat memplotnya dalam bentuk penyajian data berupa histogram ataupun poligon. Untuk histogram, kita plot nilai frekuensi berdasarkan nilai tepi kelasnya. Sedangkan pada poligon, kita gunakan nilai frekuensi yang diplot berdasarkan nilai tengahnya. Terakhir, kita dapat membuat OGIF berdasarkan tabel distribusi frekuensi. Mana sebelum membuat OGIF, kita perlu menambahkan tabel kurang dari dan tabel frekuensi kumulatif. Sehingga kita dapat mengetahui frekuensi kumulatif yang kurang dari 2,83 sebanyak 0, kemudian kurang dari 2,99 sebanyak 3 orang lulusan, kemudian kurang dari 3,15 sebanyak 6 lulusan, dan seterusnya.
Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.